Sebenarnya banyak cowok yang mau PDKT tapi ragu. Kenapa? Karena dia ngerasa aku tuh nggak good looking, terus aku juga nggak rich. PDKT itu PR kedua belah pihak. Ya itu PR si cowoknya dan PR si ceweknya juga gitu. Mau cowoknya se-effort apapun, tapi kalau ceweknya tidak merespons dengan baik kan percuma gitu. Aku pernah bikin konten tentang itu, jadi yang jadi speaker itu adalah seorang relationship coach. Nah, dia tuh relationship coach khusus klien pria. Ya, jadi kayak pria-pria yang kesulitan untuk menjalin relationship tuh akan jadi peserta coachingnya si relationship coach ini gitu. Dan di situ si coach ini tuh share bahwa sebenarnya banyak cowok yang mau PDKT tapi ragu. Kenapa? Karena dia ngerasa aku tuh nggak good looking, terus aku juga nggak rich, nggak tajir gitu. Itu yang bisa bikin banyak cowok tuh jadi susah dapat pasangan. Yang masalah mindset mengenai self value-nya dia, self esteem-nya dia, itu kontennya kayak gitu. Nah, konten yang bikin aku terkesan sampai sekarang itu ada cewek yang nanya, oh aku baru tahu loh cowok bisa ngerasa kayak gitu juga gitu kan. Padahal selama ini cewek-cewek itu diajarkan if he wanted, he would gitu kan. Dia tuh nggak pernah kepikiran bahwa cowok juga bisa minder, cowok juga bisa ragu-ragu ketika mau deketin cewek yang mereka suka. Dan yang aku suka dari komen si kakak ini, dia nanya, apa ya yang bisa kita lakukan sebagai perempuan untuk membantu mereka, para cowok-cowok yang ada di posisi itu gitu. I think that's a very healthy question, ya itu sesuatu yang bikin kita tuh nggak lagi sebagai cewek tuh ngerasa, oh tanggung jawab untuk PDKT ini 100% ada di cowoknya gitu kan. Ya video itu video dari si relationship coach-nya, kemudian pertanyaan dari si kakak itu juga, itu tuh membuka pikiran aku bahwa PDKT itu PR kedua belah pihak. Ya itu PR si cowoknya dan PR si ceweknya juga gitu. Mau cowoknya se-effort apapun, tapi kalau ceweknya tidak merespons dengan baik kan percuma gitu. Dan sebaiknya kita juga sebagai cewek jangan terlalu gampang menghakimi cowok yang kita baru kenal tuh sebentar gitu ya. Jangan karena ketika dia ngajakin kenalan ngomongnya masih terbata-bata, volume suaranya masih pelan, kita langsung ngejudge, oh dia nggak segitu sukanya sama gue gitu. Dia nggak ada effort buat deketin gue, padahal ternyata kalau kita ngobrol langsung sama cowok-cowok ini, mereka juga udah effort. Effortnya apa? Melawan rasa gugup dalam diri mereka sendiri aja, itu juga udah sebuah effort yang mungkin kita sebagai cewek tuh nggak bisa lihat gitu. Ya jadi jangan langsung kayak menghakimi. Kalau misalkan cowok itu masih kelihatan gugup terbata-bata, dengerin aja sampai dia selesai ngomongnya. Ya udah dengerin aja, kasih kesempatan ngobrol agak lama, terus lihat ini kira-kira bisa dilanjutin atau enggak gitu. Ya dari situ aku juga sadar bahwa yang namanya kesan pertama tuh nggak selalu sebegitu pentingnya. Ya karena ibaratnya gini ya, kalau kita ikut job interview ya, kita tuh kalau interview kan masih suka gugup, masih suka salah ngomong. Ya kalau orang-orang yang ketika interview salah ngomong, gugup, terus nggak diterima, maka kemungkinan besar mayoritas orang di dunia kerja nggak akan diterima kerja. Kenapa? Karena yang namanya rasa gugup itu wajar dan sangat manusiawi gitu loh. Ya, jadi kalau di dunia kerja aja kita masih bisa dimaklumi, ya masih ada gugup dikit-dikit kita masih bisa diterima kerja, ya kenapa nggak menerapkan hal yang sama dalam relationship juga gitu. Kita tuh terlalu ditanamkan doktrin bahwa kesan pertama adalah segala-galanya gitu. Padahal nggak mungkin seseorang bisa benar-benar menunjukkan siapa diri mereka di pertemuan pertama kan. So I will say cinta pada pandangan pertama tuh overrated banget sih. Kita tuh baru benar-benar bisa tahu who they are, personality-nya, karakternya, habit-nya, achievements-nya, failure-nya itu kan setelah kenal gitu. Ya jadi daripada ngasih segitu banyak pressure terhadap kesan pertama, pertemuan pertama atau pandangan pertama, mendingan fokus kepada pertama-pertama yang berikutnya, kayak chatting pertama, dating pertama atau apapun itu gitu kan, yang sifatnya tuh kayak ibaratnya naik tangga tuh pelan-pelan naik gitu. Ya jadi jangan mengharapkan kita akan langsung tahu siapa yang tepat buat kita hanya after the first date atau the first meet gitu sih. Oke.